Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas aplikasi daripada lafadz nasihah yang sudah pernah dijelaskan ya. Jadi kemarin sengaja materinya tentang Islam adalah agama nasihah ya, agama yang menuntut untuk melakukan perbaikan, kemudian pembetulan ya, perlindungan kepada Allah, kitab suci, kepada Rasul, kepada ulama-ulama ya, dan pemimpin Islam, juga kepada seluruh umat Islam. Nah, maka yang disebut dengan nasihah ya, itu mewakili eksistensi agama Islam itu sendiri. Nah, jadi bagi seorang muslim tidak mungkin kita bisa mengaku sebagai seorang muslim apabila ketika ada hal-hal yang dianggap sebagai penistaan atau pelecehan ya, kemudian tuduhan tidak benar kepada salah satu aspek yang saya sebutkan tadi, maka kita tidak bisa diam saja. Salah satu kasusnya ini ya. Jadi kajian-kajian yang dibahas ya dalam tema nasihat itu adalah selalu kajian pembelaan ya. Membela atau menjawab tuduhan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam ranah ya kerukunan beragama, kerukunan hidup beragama. Nah, ini judul slide-nya adalah kontroversi penggunaan lafadz Allah dari dalam Alkitab ya. Ini kita berbicara ilmiah ya, akademik, tidak tidak hanya mengandalkan klaim teologis atau juga mengandalkan apalagi secara subjektif ya dan emosional. Tidak, kita ini objektif dan apa adanya ya, melalui data-data yang nanti kita akan bahas secara empirik ya. Jadi nanti diperlihatkan data-data di mana pelanggarannya itu ya. Jadi bukan saya yang berkata, tetapi kita biarkan data itu atau dokumen itu berbicara apa adanya. Nah, pertama-tama kita mulai dengan istilah yang sudah sering saya sebutkan ya, bahwasannya Islam, Yahudi, dan Nasrani itu disebut 3 agama yang berasal dari satu bapak ya. Nah, bahasa Ibraninya itu orang Yahudi mengatakan dengan istilah Bnei Ab Echad ya, atau anak dari bapak yang satu, yaitu merujuk pada pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Orang Yahudi menyebutnya Abraham ya, Abuna ya, atau bapak kami Alif Shalom. Orang Kristen juga menyebutnya dengan istilah Abraham. Nah, maka di dalam Bible sendiri ya, terutama nanti kalau kita buka terjemahan teks Peshitta, Injil yang berbahasa Aramaik ya, kita akan menemukan bahwa kata-kata yang digunakan itu menggunakan bahasa Aramaik ya. Nah, ini terjemahannya sajalah. Nah, jadi di dalam kitab Matius ya, pasal 1 ayat pertama berbunyi, inilah silsilah Yesus Kristus, anaknya Daud, anaknya Abraham. Ini kalau dalam teks Peshitta Injil berbahasa Aramaik bunyinya ketava dilidute iso mesiho breh David breh Abraham. Itu yang saya katakan ya dari tadi. Nah, ketava dilidute adalah inilah kitab silsilah ya, keturunan. Iso Mesiho itu Yesus Kristus ya, Isa Al-Masih. Jadi orang Kristen Ortodoks yang menggunakan bahasa Aramaik ya, Syriak Aramaik, menggunakan istilah Iso
Mesiho itu. Kalau orang Yahudi menggunakan istilah Yesu Hanotsri ya, Yesus atau Nabi Isa dari Nazaret. Kalau agama Islam dengan bahasa Arabnya menyebut Isa Al-Masih. Nah, disebut anaknya Daud, anaknya Abraham. Ini sebagai bukti saja bahwa mereka juga menisbatkan ya keimanannya kepada Bapak Abraham. Nah, ini mohon para peserta Bapak dan Ibu untuk mematikan speakernya ya. Tolong speakernya di mute begitu ya. Ibu tolong speakernya di mute, dimatikan. Atau kepada host ya, Pak Haji, mohon di mute seluruh peserta speakernya supaya tidak mengganggu suaranya. Nah, begitu ya. Terima kasih. Nah, ini juga Jewish Shema ya, yang biasa dibaca oleh Yahudi sehari 3 kali, mengatakan Shema Yisrael, Adonai Elohenu ya. Nah, ini 4 huruf suci ini yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi orang Yahudi menyebutnya Yod He Vav He. Ini tidak boleh dibaca kalau di luar ritual ya, ritual ibadah. Ini namanya tetragrammaton kalau dalam bahasa akademik ya, tetragrammaton 4 huruf suci yang dipakai sebagai nama Tuhan. Itu tetragrammaton. Jadi kalau Yahudi memiliki Yod Hei Vav Hei ya, ini pembacaannya menurut para pakar ya, ahli Judaisme dan juga ahli bahasa Ibrani, ini dibaca Yehwah begitu. Tetapi saudara-saudara kita orang Yahudi tidak mau atau tidak boleh membaca Yehwah itu ya, kecuali di dalam ritual tefilah atau sholat mereka ya. Kalau di luar sholat mereka membaca ini dengan bacaan Adonai. Jadi tidak boleh dibaca. Begitu mahalnya nama Tuhan ya dalam tradisi orang Yahudi. Nah, jadi disebutkan di sini YHWH ya, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Tuhan yang satu ya. Velohe ini Velohe Abraham dan Tuhannya Ibrahim. Jadi sama ya, Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Nabi Ibrahim. Tuhannya tadi Yahudi itu YHWH itu ya dianggap adalah Tuhan yang sama dengan Ibrahim. Sedangkan umat Islam pun ya menganggap bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Tuhannya Nabi Muhammad SAW itu juga Tuhan yang sama. Nah, jadi kalau misalkan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran ya diizinkan untuk menyebut Tuhan, nah Tuhannya Ibrahim itu dengan nama Allah ya, itu tetragrammaton kita. Jadi 4 huruf suci milik umat Islam. Alif lam lam ha, gitu ya. Alif lam lam ha dibaca Allah. Nah, kalau Yahudi YHWH dibaca Yehwah. Nah, jadi tetragrammaton itu 4 huruf suci yang dipakai sebagai nama Tuhan Sang Pencipta. Yang mana Yahudi dan Islam memiliki masing-masing ya tetragrammaton dengan menggunakan bahasa masing-masing. Yahudi menggunakan bahasa Ibrani, Islam menggunakan bahasa Arab. Dan keduanya sama-sama meyakini bahwa inilah nama Tuhan yang benar. Dan inilah nama Tuhan yang disembah oleh Ibrahim alaihissalam. Itu ya. Jadi nanti dibahas sedikit tentang YHWH dan Alif Lam Lam H. Nah, masalahnya nanti saudara-saudara kita orang Nasrani, orang Kristen ya, terutama di denominasi Katolik, Protestan ya. Nah, itu yang menggunakan nama Tuhan itu belum jelas ya. Karena mereka kan mengkultuskan Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak jadi masalah ya. Itu adalah hak pemilih atau hak kebebasan beragama. Silakan ya. Nah, kita tidak jadi masalah bagi umat Islam. Mereka mau berakidah seperti apa silakan. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kitab suci mereka di dalamnya memuat tetragrammaton alif lam lam ha. Nah, jadi di dalam Alkitab orang-orang Kristen ini nama Allah disebut ya. Nah, dan dengan dalam penyebutannya itu terdapat ketidaksesuaian. Ini menurut nanti para sarjana muslim ya.
Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya baca dan apa yang terjadi di apa namanya berbagai negara ya, misalkan tidak hanya di Indonesia, ini terjadi juga di Malaysia misalkan. Di Malaysia juga terjadi protes ini, ya. Dan bahkan di Malaysia sudah dilaporkan ke hakim, ya, ke jaksa agung, ke pengadilan, dan sudah ketuk palu. Dan betul itu pelanggaran. Nah, ini tuntutan dari umat Islam, ya. Dan ini harus disuarakan karena dalam bentuk nasihat, begitu maksud saya. Sedangkan orang Yahudi pun nanti bersuara. Kenapa? Karena dalam kitab Bible, dalam kitab orang Kristen itu, nama YHWH juga disebut dan sama-sama memiliki pelanggaran. Begitu, ya. Jadi saya simpulkan bahwa Yahudi dan Islam memiliki masing-masing 4 huruf suci sebagai nama dari Tuhan Sang Pencipta. Ya, Yahudi punya YHWH, Islam punya Alif Lam Lam H, yang mana kedua nama ini langsung dipakai secara bersamaan, ya, di dalam kitab suci orang Kristen. Dan dalam pemakaiannya itu terdapat ketidaksesuaian secara makna, ya, dan juga penerjemahan, ya, secara hukum kebahasaan. Nah, jadi apa namanya? Nanti kita bahas di mana ya pelanggarannya. Dan itu menurut akidah umat Islam, ya, akidah agama Islam, sesuatu hal yang sifatnya sudah merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah menistakan nama Allah, ya. Dan ini aneh kalau di Indonesia tidak ada yang menyuarakan. Sedikit sekali, ya. Sedikit sekali yang menyuarakan. Bahkan di MUI juga kalau yang saya tahu katanya sudah dilaporkan, ya, tetapi belum ada tindakan. Belum ada tindakan. Nah, mari kita lihat dulu antara tetragramaton YHWH dan alif lam lam H. Kita cari tahu manakah nama yang mendekati kepada Tuhannya Ibrahim, gitu ya. Nah, ini apa namanya? Kita coba untuk mengkaji, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dulu menyebut Tuhan itu dengan nama apa. Nah, kalau misalkan kita ambil data dari keagamaan, ya, klaim teologis, maka jika ditanya kepada umat Islam pasti menjawab Tuhannya Ibrahim itu bernama Allah. Tapi jika kita tanyakan kepada orang Yahudi pasti menjawab Tuhannya Ibrahim itu ya YHWH tadi, ya, Yahweh. Nah, maka kan kalau kita ambil data dari klaim teologis itu nanti sesuai berdasarkan imannya masing-masing. Nah, tetapi kita coba di sini untuk mengkajinya secara hukum linguistik dan juga penemuan arkeologi, ya. Secara apa namanya? Hukum sejarah, ya, ilmu sejarah dan penemuan arkeologi. Nah, Nabi Ibrahim itu kalau menyebut Allah, ya, dengan nama apa sih? Nah, itu kita cari tahu dulu bahasa apa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan bukan orang Yerusalem aslinya, juga bukan orang Mekah aslinya, ya, tetapi beliau berasal dari Babilonia, ya. Tepatnya menurut para ulama ahli tarikh di kaum Kaldan, ya, suku Kaldan di negeri Ur atau Irak kalau sekarang, ya. Itu salah satu kawasan di Babilonia. Babilonia itu juga salah satu kawasan yang termasuk peradaban Mesopotamia, kan, yang negara-negara seiring sungai Efrat, ya, sungai Efrat. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu diutus menjadi rasul, lalu terjadilah dakwah beliau, ya, yang begitu terkenal sampai menghancurkan berhala-berhala di Babilonia, dan beliau ditangkap, ya, oleh penguasa, juga sempat berdebat dengan penguasa tersebut, ya, Namrud atau orang Yahudi menyebutnya Nimrod, sampai beliau dihukum dibakar hidup-hidup, kan begitu. Lalu Allah menyelamatkan, dan itu ada, ya, di dalam teks suci agama-agama samawi, kisah tersebut. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu selesai dari fenomena hukuman dibakar hidup-hidup lalu selamat, beliau menerima perintah untuk hijrah, ya. Maka Nabi Ibrahim hijrah ke Kanaan atau Palestina kalau sekarang, ya, itu bersama keponakannya Nabi Lut alaihissalam.
Nah, juga bersama sang istri ya, Sayyidah Sarah alaihissalam, eee, dari Irak ke Yerusalem. Bayangkan dari Irak ke Palestina ya, berhijrah. Tetapi di tengah perjalanan, Nabi Lut alaihissalam ini keponakan Nabi Ibrahim, itu memisahkan diri ya, berpisah menuju negeri Sadum. Yang nanti ini tragedi kaum Sodom itu ya, kaum LGBT itu yang ditimpa hujan batu. Nah, maka menurut para ahli sejarah, menurut para ahli bahasa, ya, saat itu peradaban di Babilonia, ya, itu sudah mengenal bahasa yang disebut sebagai lingua franca. Apa itu bahasa lingua franca? Seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahasa lingua franca adalah bahasa internasional. Nah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menurut para pakar sejarah dan ahli bahasa diduga menggunakan bahasa Babilonia yang mana bahasa ini saat itu menjadi bahasa internasional. Karena itu Nabi Ibrahim dari Irak ya ke Palestina bisa ngobrol. Lalu nanti di Palestina kan ada paceklik ya di Kanaan itu. Nah, Nabi Ibrahim kan sempat ke Mesir juga. Mesir Mesir zaman Nabi Ibrahim jangan disamakan dengan Mesir di zaman sekarang atau di zaman Nabi ya. Pernah kan dibahas kemarin ya ketika membahas Haman dan Firaun itu ya. Jadi Mesir sekarang kenapa penduduk Mesir itu budayanya seperti Arab? Karena Islam sudah berdakwah ke sana. Sedangkan di zaman dulu sebelum ada Islam di zaman Nabi Muhammad ya, jadi zaman Nabi Muhammad ke belakang, apalagi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Mesirnya masih Mesir kuno, ya, peradaban Mesir kuno. Yang bahkan di zaman Nabi Musa, Fir'aunnya yang bisa kita temukan sekarang, kalau benar itu Ramses II, ternyata rambutnya kan pirang, ya. Jadi orang Mesir itu rambutnya pirang. Makanya menurut para ahli sejarah, Mesir itu nenek moyang orang Eropa sebetulnya, ya. Kalau Mesir yang asli ya, penduduk Mesir asli. Nah, nanti bagaimana bisa sampai dikuasai oleh suku Kibeti ya, orang Kibeti lalu nanti juga dikuasai oleh orang Arab ya ketika mendakwahkan Islam. Nah, yang paling penting adalah kenapa Nabi Ibrahim bisa berpindah-pindah tempat ya ke kerajaan yang berbeda-beda bahasa dan budayanya tetapi bisa berbicara. Nah, menurut para ahli sejarah, Ibrahim saat itu menggunakan bahasa yang disebut dengan bahasa Akkadia. Bahasanya orang Babylon, orang Irak. Karena Babylon saat itu adalah negara adik kuasa ya, negara penguasa ya, penguasa daerah timur gitu. Di Jazirah Arab itu di Timur Tengah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki bahasa yang cukup dikenal secara luas begitu ya, yang disebut dengan lisanum akaditum. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu akses ya, mudah di Wikipedia juga ada. Tetapi tentu saja kalau mencari data di Wikipedia dalam data-data tertentu ya, kita harus punya filter ya. Tidak semua yang ada di Wikipedia itu bisa diterima apa adanya. Tapi kalau ini insya Allah ini sudah valid ya. Nah, maka lisanum akaditum ini adalah bahasa Akkadia. Ini diduga bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, dituturkan di daerah Asyur dan Babylon, ya, wilayah Nabi Ibrahim. Ya, termasuk peradaban Mesopotamia dan ini sudah punah ya sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah punah nih, ya, di abad perbatasan abad kedua dan pertama sebelum Masehi ya sudah hilang. Rumpun bahasa Semit ya, Semit Timur Akkadia dari turunan Sem putranya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, makanya kan Nabi Ibrahim juga turunan Nabi Nuh alaihissalam. Makanya disebut Semitic languages ya, atau bahasa-bahasa Semit. Nah, sistem penulisannya huruf paku atau yang disebut dengan cuneiform. Nanti saya perlihatkan ya seperti apa huruf paku itu. Nah, ini bahasa resmi di Akkad, Mesopotamia, kemudian lingua franca tuh lihat ini ya. Lisanum Akkaditum atau bahasa Akkadia itu lingua franca, bahasa internasional di Timur Tengah pada saat itu dan Mesir pada akhir zaman perunggu dan awal zaman besi. Jadi lingua franca itu kalau sekarang bahasa Inggris begitu ya.
ya bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa Cina, dan bahasa Arab kan begitu ya kalau sekarang lingua franca itu. Jadi ibu dan bapak asal bisa bahasa Inggris, nanti jalan-jalan ke negara mana saja itu bisa berkomunikasi kan. Nah, itu lingua franca. Jadi Nabi Ibrahim itu tinggal di wilayah yang menggunakan bahasa Akkadia sebagai bahasa utama ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini keluar dari Babylon masuk ke negara-negara lain, kerajaan-kerajaan yang lain, karena ini adalah bahasa lingua franca, maka bahasa Akkadia ini dikenal ya lintas budaya, lintas kerajaan. Jadi Nabi Ibrahim bisa ngobrol dengan banyak orang menggunakan bahasa Akkadia. Wallahu a'lam. Nah, ini juga ada penemuan Leonard Willey ya, seorang arkeolog Inggris nih yang menggali di Irak Selatan pada tahun 1934. Apa yang ditemukan dari penggalian tersebut? Mereka menemukan bangunan piramid yang tidak utuh. Aneh ya, ada bangunan piramid di Irak, tapi piramidanya tidak utuh ke atas, tidak lancip segitiga. Dia seperti piramida yang dipotong bagian atasnya ya. Nah, piramida yang tidak utuh itu namanya ziggurat. Nanti ada gambarnya ya. Dan terdapat lempengan-lempengan tanah liat bertuliskan aksara paku tadi cuneiform. Nah, dari penemuan ini ya, kita bisa ambil data ya dari penemuan arkeolog Inggris ini. Apa? Ternyata di dalam lempengan-lempengan yang ditemukan di sekitaran ziggurat itu ya, ada tulisan menggunakan bahasa Akkadia, tulisan paku yang mana di tulisan itu menyebutkan bahwa daerah tersebut dulu dinamakan dengan istilah Babil ya. Babil. Nah, menurut para ahli bahasa Semit ya, Babil itu berasal dari kata bab dan il. Bab itu adalah pintu ya, dan sama dalam bahasa Arab pun ya, pintu. Babun ya, pintu. Kemudian il itu Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab ilahun gitu ya, ilah. Kalau dalam bahasa Akkadia il. Nah, babil. Jadi Babil itu pintu menuju Tuhan. Ini maksudnya Tuhan di sini adalah Raja Namrud begitu. Karena Namrud kan mengaku sebagai Tuhan ya. Nah, ini ziggurat yang dimaksud. Jadi ini adalah ziggurat bangunan pemujaan Tuhan ya. Nah, mereka naik ke sini ya, dan ini disebut Babil, pintu menuju Tuhan ya. Maksudnya menuju Nimrod. Nah, ini yang ditemukan menggunakan aksara cuneiform, paku. Ini Pak, tulisan Nabi Ibrahim nih, tulisan di zaman Nabi Ibrahim ya. Jadi tulisannya kelihatan tidak? Kalau tidak kelihatan, ini ada versi apa? Prasasti tanah liat dengan aksara paku yang menyebut nama Tuhan dengan nama Il. Nah, ini Babil, pintu Tuhan. Jadi Tuhan itu disebut Il atau Ilo ya. Dalam bahasa Arab ilah begitu. Nah, ini lebih jelasnya ya. Ini cuneiform atau aksara paku. Mohon maaf. Nah, ini cuneiform aksara paku. Masih kurang jelas Pak ya? Kurang jelas ini huruf-hurufnya. Tuh, ini juga lempengannya banyak sekali ya. Jadi prasasti tanah liat dengan aksara paku ya atau cuneiform, ini bahasa Akkadia, menyebut Tuhan dengan istilah il. Nah, ini kalau di scan ya batunya kurang jelas Pak. Ini ya. Silakan kalau mau dihafal Ibu ya. Ini aksara paku. Jadi nanti bisa berkirim surat pakai aksara cuneiform ini. Orang lain tidak bisa baca ya. Nah, ini aksara di zaman Nabi Ibrahim menurut para ahli ya, arkeologi, ahli sejarah. Ini aksara paku cuneiform. Ya, ini unik juga karena ketika saya mengikuti kuliah ya di Jepang, itu tulisan kanji juga kan berasal dari budaya Cina ya. Jepang itu menyerap dari Cina. Nanti Cina menyerap dari hieroglif Mesir sebetulnya. Jadi semuanya dari sana, dari hieroglif. Ini cuneiform pun sama ya, seperti gambar begitu, huruf-hurufnya. Nah, ini wilayah yang dikenal di zaman Nabi Ibrahim dengan istilah
Ilu Mardu. Pernah dengar Bapak dan Ibu? Ilu Mardu, ya, berhala terbesar di zaman Nabi Ibrahim. Itu di dalam kitab-kitab sejarah disebut Ilu Mardu. Yang oleh Nabi Ibrahim itu tidak dihancurkan ya, tetapi kampak atau palu yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala yang lain itu digantungkan di sana. Nah, itu Ilu Mardu. Nah, menurut para pakar bahasa, para pakar bahasa Semit ya, termasuk bahasa Akkadia, Ilu itu Tuhan kan tadi ya, Iloh atau Ilu, Il itu Tuhan, Mardu itu yang menciptakan. Jadi Ilu Mardu itu Tuhan yang paling besar yang dianggap sang pencipta begitu ya di zaman waktu itu. Nah, maka ini juga bisa kita buktikan dengan melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberi nama anak pertamanya. Jadi dari Siti Sarah itu kesulitan tidak punya anak, ya. Lalu Nabi Ibrahim diberi anak dari perempuan yang lain, yaitu Siti Hajar, dan Hajar itu bukan budak. Sekali lagi saya katakan Hajar itu bukan budak atau hamba sahaya, bukan. Hajar itu putri dari Raja Mesir saat itu, ya, salah satu putrinya. Dan itu dikatakan oleh ahli tarikh ya, ulama ahli tarikh Islam, dan juga dikatakan oleh rabi-rabi Yahudi. Jadi orang Yahudi saja tidak menganggap Hajar sebagai budak. Maka berhenti orang Islam mengatakan Hajar sebagai budak. Itu propaganda ya, propaganda. Jadi Hajar bukan budak ya. Nah, maka dari Siti Hajar ini lahirlah putra Nabi Ibrahim yang pertama, diberi nama Ismail. Nah, itu ada ilnya di situ. Ismail, ya. Menurut para pakar ahli bahasa Semit, Isma dalam bahasa Akkadia itu artinya mendengar, ya. Jadi Ismail itu ada yang mengatakan anak ini adalah anak yang didoakan supaya mendengarkan Tuhan. Ada juga yang berpendapat Ismail itu adalah Tuhan sudah mendengarkan doa Ibrahim yang ingin punya anak. Nah, jadi ini kita bisa lihat ya dari cara Nabi Ibrahim menamai putranya. Ismail, artinya il itu Tuhan. Nah, ya ini bukti yang kita semua tahu ya. Il, Ismail itu memang kalau kita buka kitab tafsir dalam Quran lalu membahas nama Ismail, para ulama ahli tafsir mengatakan Ismail artinya Tuhan mendengarkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kata-kata il itu sesuai dengan Babil tadi, pintu menuju Tuhan, ya. Makanya negaranya disebut Babilonia. Ibrahim pun menamai putranya Ismail, il juga di sana. Nah, maka bisa diduga kuat bahwa il ini memang disebut sebagai kata untuk menuju pada Tuhan di zaman Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim pun menggunakan istilah il ini, ya. Nah, mari kita bandingkan Bapak, Ibu, dari bahasa Nabi Ibrahim. Sekarang kan kita sedang mencari tahu siapa nama Tuhan Ibrahim itu. Di dalam bahasa Arab dikenal Alif Lam Lam Ha, di dalam bahasa Ibrani dikenal YHWH, begitu ya. Nah, sekarang kita sudah menemukan dari para ahli arkeolog bahwa ada tulisan yang menunjukkan saat itu Tuhan disebut Il. Dan itu terbukti dari cara Nabi Ibrahim menamai putranya dengan Ismail, ya. Ismail. Nah, mari kita lihat. Ternyata Il ini di dalam bahasa Arab, terutama Quran, itu juga diabadikan. Ya. Il yang artinya Tuhan di Quran juga ada. Nah, ternyata kalau kita bandingkan dengan bahasa Ibrani, bahasanya Yahudi, ternyata di dalam bahasa Ibrani sudah tidak berbunyi il, tetapi berubah sedikit ya huruf i-nya menjadi huruf e. Jadi bukan il tapi el ya. Misalkan di Quran kita kenal Israel. Kalau Bapak dan Ibu membaca apa arti Israel menurut penjelasan para ulama ahli tafsir Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan penjelasan Israel adalah bahasa asing ya, bahasa ajam. Menurut bahasa Arab ini asing karena bukan bahasa Arab ya, dan ini bahasa Ibrani. Isra artinya pilihan, il itu artinya Tuhan. Itu. Nah, sedangkan di dalam bahasa Ibrani di dalam Bible
kita juga akan menemukan kata Israel, tetapi dengan ejaan Israel. Makanya bahasa Inggrisnya nanti jadi Israel, begitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab kan Israel. Il di situ apa? Tuhan. Ya. Sama dengan tadi Ismail, gitu kan? Ini Israel. Kemudian Ismail ini sama, tapi di Bible Ismail itu Yismael, begitu ya. Yismael. Di Quran juga malaikat pemimpin di langit ya, itu disebut Jibril atau Jibril ya. Di dalam Bible disebut Gabriel karena di dalam bahasa Ibrani huruf jim itu disebut gim ya, gimel. Jadi kalau orang Arab menyebutnya Jibril, orang Yahudi dengan bahasa Ibraninya menyebutnya dengan istilah Gabriel. Orang Arab menyebut Siti Hajar, orang Yahudi menyebutnya Hagar. Pernah baca Bapak dan Ibu Hagar ya? Kalau bahasa orang-orang Kristen, orang Yahudi dalam Alkitab itu ya ejaannya Hagar. Kalau orang Arab Hajar ya. Nah, bahasa Arabnya kaki ya. Kaki ini itu bahasa Arabnya kan rijel ya, rijel. Kalau dalam bahasa Ibrani regel begitu ya. Jadi jim itu jadi gimel ya. Lalu ada Mikail ya. Jadi Mikael ya. Mikail jadi Mikael. Habil ini putranya Nabi Adam jadi Habel. Dalam Bible juga ada Habel. Kemudian Babil, Babilonia, lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimana walakin walakin syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Gitu kan? Wa ma anzala minal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Disebutkan dan dua malaikat yang kami turunkan di Babylon. Itu disebut alal malakaini bi Babil. Nah, disebutnya Babil dalam Quran. Itu Al-Baqarah 102 ya. Tetapi di dalam kitab orang Yahudi dan Nasrani disebutnya Babel. El gitu, Pak. Nah, makanya di dalam bahasa Arab Tuhan disebutnya Ilah. Nah, Ilah, ilahun. Kalau dalam bahasa Ibrani Eloah. El. Makanya kalau Tuhanku dalam bahasa Arab itu ilahi, dalam bahasa Ibrani jadi Eli. Kan itu ucapan terkenal Nabi Isa ya. Yesus Kristus katanya ketika sebelum disalibkan menyebut Eli, Eli, lama sabachthani ya. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi El ya. Kalau di Arab jadi Il. Ilahi, ilahi, limada taroktani. Begitu bahasa Arabnya. Nah, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahasa Arab itu lebih dekat kepada bahasa Nabi Ibrahim akan. Jadi kalau kita sedang membandingkan tadi siapakah nama Tuhannya Ibrahim? Apakah YHWH atau Alif Lam Lam Ha? Yahweh atau Allah? Maka sekarang Alif Lam Lam Ha sedikit lebih naik ke atas ya. Kemungkinannya lebih tinggi daripada YHWH. Kenapa? Karena ternyata bahasa Arab itu lebih dekat kepada bahasa Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Nah, mari kita lihat para ulama ya, ahli bahasa yang menganalisa dari mana sebetulnya lafaz Allah itu berasal ya. Dari mana sebetulnya lafaz Allah itu berasal. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya. Hanya dua saja. Bapak dan Ibu tidak usah bingung, hanya dua saja dan ini asal tahu saja lah ya. Yang pertama menyebutkan bahwa asal usul lafaz Allah itu dari dulu sudah disebut Allah. Jadi tidak bisa diurai. Sudah dari dulu seperti itu. Alif lam lam ha itu dibaca Allah sudah dari dulu. Gitu ya. Itu yang berpendapat bahwa nama Allah itu tidak bisa diurai. Maksud diurai itu dicari akar katanya begitu. Misalkan begini. Misalkan pintu. Nah, pintu itu apakah terdiri dari pin dan tu? Tidak ya. Dari dulu pintu saja begitu. Tetapi beda kalau disebut misalkan pelajaran. Nah, pelajaran itu kan bisa diurai, ya.
dari kata ajar, begitu. Pakai imbuhan pel dan akhiran an, pelajaran, gitu ya. Nah, Allah itu, lafaz Allah itu yang mana? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak bisa diurai, dari dulu sudah Allah. Itu disebutnya istilahnya adalah isim jamid ya, atau nama yang jamid, sudah tetap dari dulu seperti itu. Ya. Tidak ada akar kata, tidak bisa dilacak seperti apa, tidak. Dari dulu Allah ya Allah sudah begitu. Yang kedua, itu menyebutkan bahwa nama Allah adalah isim mustaq. Mustaq itu bisa dirunut akar katanya. Nah, ini kan perbedaan apa ya? Bukan perbedaan tentang zat Allah, bukan perbedaan pendapat tentang memaknai atau mensikapi atau memahami zat Allah, bukan. Ini nama saja, ya. Nama Allah di dalam bahasa Arab begitu. Jadi perbedaannya perbedaan ini. Perbedaan huruf saja, perbedaan apa? Asal usul bahasa ya. Perbedaan syakal begitu. Jadi Allah itu apakah berasal dari kata yang mengandung makna dasar atau tidak begitu. Kalau mengandung makna dasarnya apa? Akar katanya apa? Bentuknya seperti apa? Lalu kenapa berubah jadi Allah? Nah, itu disebutnya isim mustaq, bisa dirunut, bisa direcah, gitu aja pamit direcah tema. Tapi kalau jamid tidak bisa. Ya, isim jamid itu sudah tetap begitu dari sananya, sudah Allah. Nah, sekarang lihat pendapat pertama. Pendapat pertama, kata Allah adalah mustaq, kata yang memiliki turunan ya, memiliki kata dasar. Pendapat ini para ulama menggunakan dalil wa huwallahu fis samawati wal ard. Dialah Allah di langit dan di bumi. Ayat ini menegaskan bahwa kata Allah adalah kata sifat bagi Sang Pencipta. Jadi kita bukan menyembah nama ini, kita menyembah zat pemilik nama ini. Ya. Agar ayat di atas bisa dipahami dengan baik, maka kata Allah, bagaimana Allah itu Allah di langit dan di bumi. Maka harus ditarik pada kata asalnya, itu al-ilah. Ya. Al-ilah itu apa? Al-ilah itu namanya Tuhan, Sang Tuhan, begitu ya. Ada kelihatan tidak? Ada. Ini, ya. Nah, jadi al-ilah itu Tuhan yang disembah. Al-ilah pakai alif lam ya, Tuhan yang itu gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau saya katakan masjidun, bisa masjid mana saja. Belum ada kejelasan. Tapi kalau saya katakan al-masjid, berarti saya yang berbicara dengan Bapak Ibu yang mendengar sudah sama-sama paham masjid mana yang saya sebut, al-masjid. Masjid itu. Gitu ya. Nah, ini al-ilah, Tuhan itu Pak. Dialah Tuhan yang disembah di langit dan di bumi. Jika kita pahami bahwa kata ini tidak memiliki kata asal, terjemahannya menjadi rancu. Dialah Allah. Kalau Allah ini jamid, sudah dari sejak dulu bernama Allah gitu ya. Di langit dan di bumi. Padahal Allah tidak bersemayam di satu tempat ya. Nah, ini kan penjelasan salah satu pendapat saja ya. Salah satu pendapat saja. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya mengatakan karena itulah pendapat yang benar bahwa kata Allah berasal dari kata al-ilah. Ini satu pendapat ya. Jadi kata ilahun artinya Tuhan, lalu pakai alif lam al-ilah, maka diidghamkan ya. Diidghamkan jadi Allah gitu ya. Al-ilah jadi Allah. Nah, itu menurut satu pendapat ya. Ada lagi nih pendapat yang lain. Kata Allah juga bisa direcah atau bisa dipecah, dirunut ya bahasanya dari kata al-ilah, yang mana al-ilah ini bukan dari ilahun Tuhan, tapi dari kata aliha ya'lahu, artinya menyembah atau beribadah. Sedangkan kata ilahun bentuk kata dasar yang bermakna pelaku ya, juga sebagai objek perbuatan. Jika kita bawa pada makna isi maf'ul berarti menjadi ma'luh, artinya zat yang disembah. Ini pendapat sajalah ya, asal tahu saja. Jadi ada mengatakan al-ilah itu dari ilahun Tuhan, ada juga mengatakan al-ilah dari aliha ya'lahu, artinya sesembahan ya.
Kata Allah berasal dari kata laha yalihu. Ada juga ini pendapat lain. Dari laha yalihu artinya yang tersembunyi. Yang ini mengisyaratkan bahwa diberi nama Allah karena dia zat yang tersembunyi dari semua makhluk. Ini ada juga yang berpendapat seperti ini ya. Nah, ada juga yang mengatakan secara kias ya bahwa alif lam dimasukkan pada lafal itu karena untuk pembesaran, maka menjadi dari al-ilahu menjadi Allah. Ini sudah tadi ya. Sudah, nanti Ibu Bapak jadi pusing ya, terlalu panjang di sini. Nah, jadi pendapat pertama Allah bisa dipecah. Ada akar katanya, yaitu dari ilahun. Ada juga dari alihaya lahu, ada juga dari lahayalihu, gitu ya. Ini pendapat saja. Nah, yang mana semuanya merujuk pada Tuhan yang disembah. Nah, sekarang yang kedua, pendapat kedua, bahwa kata Allah itu kata yang jamid ya, tetap dari dulu, tidak punya asal kata. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia seperti sungai ya, sungai itu kan tidak berasal dari kata sung dan ngai, tidak ya. Berbeda dengan kata perbuatan yang berasal dari kata dasar buat atau kata kekuasaan yang berasal dari kata kuasa ya. Karena Allah tidak memiliki asal usul, maka tidak perlu dicari kata dasarnya dan tidak boleh dihilangkan alif dan lamnya. Jadi kalau saya mengatakan al masjid, boleh tidak dihilangkan alif lamnya? Boleh. Jadi masjidun. Tapi kalau Allah dihilangkan alif lamnya jadi apa? Jadi lahun, begitu tidak boleh. Makanya ini menurut pendapat kedua, nama Allah itu jamid atau tetap. Ibu mohon di mute ya, mohon dimatikan speakernya, mikrofonnya. Mohon dimatikan mikrofonnya ya, Ibu, supaya tidak mengganggu kepada jamaah yang lain. Tolong ini dimatikan dulu, Bu, mikrofonnya. Nah, begitu ya. Terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan. Allah menurut Imam Ibnul Arabi, ini penjelasan yang menarik ya, penjelasan menarik. Menurut Imam Ibnul Arabi ya, lafaz Allah ini tidak memiliki kata asal ya, karena kata dasar ini ya sebagai kata turunan, sementara nama Allah itu qadim, ada sejak awal. Lihat, menurut Imam Ibnu Arabi tidak masalah ya mau mustaq atau jamid, tapi bisa kita renungkan kalaulah mau diurai ya, kalaulah mau diuraikan sekalipun, nama Allah itu maknanya tetap merujuk pada zat yang maha kuasa. Misalkan kata alif lam lam ha ini saya tunjuk ya, alif lam lam ha, jika dibuang huruf alif, buang huruf alif na. Jadi lillah ya, huruf alifnya tidak ada. Ini hanya penjelasan saja Ibnu Arabi ya, berpendapat begitu. Tapi unik pendapatnya. Apa maksud dari lillah? Untuk Allah, lillahi ta'ala. Kan begitu? Lillah itu untuk dia, untuk zat Tuhan yang maha pencipta. Lalu kalau mau kita buang lagi satu huruf, lamnya huruf lamnya kita buang ya, maka menjadi lahu. Lahu itu apa artinya? Baginya. Tuh, selalu merujuk pada zat yang maha pencipta, baginya ya. Dan jika dibuang lagi huruf lam terakhir ini, kalau dibuang lagi, yang tersisa adalah huruf hu. Hu itu apa? Dia. Ini kan unik ya penjelasan dari Imam Ibnu Arabi, yang mana huruf Allah itu kalau dipreteli satu persatu hurufnya, maka selalu merujuk pada zat sang pencipta, selalu merujuk pada Allah. Jadi mau disebut Allah, alifnya dihilangkan jadi lillah, lamnya dihilangkan jadi lahu, lamnya dihilangkan lagi jadi hu. Semuanya merujuk pada dia, sang maha pencipta. Gitu. Nah, sudah ya. Jadi perbedaan ulama terhadap masalah ini hanyalah perbedaan dari sisi makna bahasa, bukan perbedaan dari sisi tentang zat Allah ya, eksistensi sebagai Tuhan, tidak. Ini hanya perbedaan terkait asal usul namanya saja ya, bahasanya saja. Ini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan perbedaan pendapat mengenai asal usul kata Allah, apakah memiliki akar kata atau tidak, hanyalah ikhtilafu syakli, perbedaan huruf saja ya.
Adapun keyakinan terkait nama dan sifat Allah, semuanya sudah qadim, sudah sepakat dari dulu ya, Allah itu al-qadim yang ada sejak dahulu. Sedangkan sesuatu yang qadim berarti tidak memiliki unsur penyusun. Jadi kalau zatnya kita sudah sepakat. Itu Allah qadim. Yang sedang diperbincangkan oleh para ulama ini adalah terkait namanya saja. Karena Allah mengizinkan kita menyebut zatnya dengan nama itu. Kan Allah mengatakan, "Qul," katakanlah, "Huwallahu ahad." Dialah Allah, gitu. Namanya Allah, ya. Itu Allah sendiri yang memperkenalkan namanya ya kepada kita. Nah, maka apa namanya? Oh ya, ini terlewat. Ya. Ini guru kita semua ya, Profesor Dr. Menahem Ali. Ketika saya mengikuti kajian beliau dan saya sudah pernah ke rumahnya, saya juga sampai sekarang masih berguru ya terkait bahasa Ibrani, ya terkait juga Judaisme kepada beliau dan sudah minta izin untuk menyampaikan ilmu-ilmu dari beliau. Jadi sanad keilmuannya sudah disambungkan ya sebisa mungkin, meminta izin dan beliau mengapresiasi dan mengizinkan. Menurut beliau, nama itu ekspresi dari bahasa. Apakah kalimat Allah itu menunjukkan lafaz nama atau sang pemilik nama? Tentu saja kita tidak menyembah lafaz Allah, tetapi yang kita sembah adalah zat pemilik nama. Begitu. Nah, ini sedikit saja tentang pendapat asal-usul lafaz Allah ya. Nah, jadi ketika kita membandingkan nama Tuhan Ibrahim itu yang mana? Allah ini sudah mendekati ya, mendekati kebenaran. Sedangkan YHWH ini bagaimana nasibnya? Ya, tadi bahasa Arab itu sudah terbukti masih minim perubahannya dari bahasa Akadiah ya, masih dekat sekali. Sedangkan bahasa Ibrani sudah ada perubahan meskipun itu tadi hanya pada konsonan atau vokal ya, pada vokal saja. Tapi sudah ada perubahan. Nah, maka kita lihat dari mana YHWH ini berasal. Sebetulnya di dalam Quran juga sudah ditegaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu dari Allah, itu Allah memperkenalkan zatnya yang maha agung kepada Musa dengan nama Allah, Alif Lam Lam Ha. Nanti kan orang Yahudi mengenal Tuhan itu dari kitab Torah ya, dan Torah itu kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka kita lihat di dalam Quran ini surat Toha ya. Surat Toha ayat 9 sampai 14. Dikatakan oleh Allah, Nabi Musa melihat api ya, ini sudah ya, ini kisah yang masyhur lah. Kemudian ketika Musa menghampiri api tersebut lalu didatangi ya, dipanggil, maksudnya dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah, ya Musa, dengan perkataan wahai Musa. Ini bukti bahwa Allah mengajak berbicara langsung kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu gelarnya apa? Kalamullah. Nabi yang diajak kalam, diajak berbicara langsung. Ya. Kalau Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Karena semua permintaan Allah dibereskan, ya, tanpa tanpa cacat sedikit pun. Permintaan Allahnya kan sulit dari yang sulit kepada yang sulit kepada yang lebih sulit kan begitu ya, kepada Nabi Ibrahim itu, dan itu beres semuanya. Hanya disebut Al-Khalil, ya Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad juga sama, Habibullah, kekasih Allah, sama, kecintaan Allah. Jadi Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Musa Kalamullah. Kalau Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu Ruhullah, ya, yang Nabi yang hidup dengan Ruh Allah, kan begitu. Nah, jadi para Nabi itu punya gelar ya, Ruhullah. Nah, kata Allah berfirman, wahai Musa, lepaskan sendalmu, engkau sedang berada di lembah suci yang bernama Tua. Nah, ini kalau dicari di mana ya lembah suci itu? Ini ada di satu titik di muka bumi. Ya. Innaka bil wadil muqaddasi Tua. Engkau berada di lembah suci yang bernama Tua. Nah, lalu dikatakan oleh Allah wa ana tartuka fastami lima yuha. Dan aku telah memilihmu, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Lalu Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka menyembahlah kepadaku, wa aqimi sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi di sini disebutkan bahwa Nabi Musa itu ketika menerima wahyu pertama, Allah memperkenalkan zatnya, namanya adalah Allah, ya, menurut Quran. Gitu.
Nah, bagaimana kitab orang Yahudi dan Nasrani ya, yang disebut dengan Bible atau di Perjanjian Lama orang Yahudi menyebutnya tanah ya. Di kitab Torah juga ada ini ya. Nah, lihat. Jadi sama Nabi Musa ketika sedang mengembalakan domba Yitro atau ini Nabi Syuaib ya. Yitro itu disamakan dengan tokoh Syuaib di dalam Quran. Jadi menantunya Nabi Syuaib ya, Nabi Musa. Nah, lalu melihat semak duri yang menyala, lalu dihampiri dan dipanggil nih, Musa, Musa. Lalu menjawab, ya Allah. Nah, kenapa di sini langsung tahu itu Allah ya? Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tinggalkanlah atau tanggalkanlah kasutmu, buka sandalmu. Sebab engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Engkau berdiri di tanah yang kudus. Ini tadi ya sama ya dengan surat Toha. Lagi ia berfirman, akulah. Nah, ini yang nanti jadi masalah kita. Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Harusnya kan Tuhan ayahmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Harusnya begitu ya. Ini nanti pelanggarannya ini ya. Allah di dalam Bible itu dijadikan terjemahan untuk kata Tuhan. Itu pelanggaran. Nah, tapi sekarang kita belum ke sana dulu ya. Ini sedang mencari dulu dari mana YHWH itu. Nah, maka Musa diperkenalkan ya oleh Tuhan bahwa dirinya adalah Tuhan Zat yang Maha Pencipta ya. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ishak tadi ya. Nah, ini ada lagi speaker yang aktif ya. Ibu mohon speakernya dinonaktifkan ya, dimatikan. Mohon mikrofonnya dimatikan ya. Nah, lalu dikatakan di sini Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, kepada Allah ya. Bagaimana ya aku mau berdakwah di Mesir kalau orang Mesir itu bertanya tentang namamu. Jadi bisa dibayangkan oleh Bapak dan Ibu, di Mesir itu sudah ada orang yang mengaku sebagai Tuhan. Itulah Fir'aun. Ini, Fir'aun kan, kepada Fir'aun. Lalu Nabi Musa bingung, nanti bagaimana kalau saya mendakwahkan Tuhan yang lain, ya? Orang Bani Israel nanti bertanya, siapa nama Tuhan kita? Lalu saya harus menjawab apa? Bisa-bisa kalau saya mengatakan Tuhan itu Allah, Anda, ya Allah, bisa-bisa kita nanti malah makin ditindas ya, disakiti, dibunuh. Nah, maka Musa bertanya kepada Tuhan, tuh. Ya. Ini Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Maka firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Nah, ini lihat Pak ya. Allah mengatakan, "Aku ya aku." Coba Pak Haji, Bu Haji, kalau kita berpikir ya dengan logika saja, Allah sudah memperkenalkan namanya. Saya ini Allah, begitu ya, menurut Quran tadi. Lalu Nabi Musa bertanya, bagaimana nanti kalau di Mesir, ya, oh Pak Haji 10 menit, ya, iya siap. Bagaimana nanti kalau di Mesir, saya ditanya tentang nama Anda. Lalu Allah menjawab, aku ya aku. Berarti nama apa yang harus disebut oleh Musa? Ya nama Allah kan begitu ya. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, aku adalah Allah, maka sebut saja namaku Allah. Jangan takut kepada siapapun. Jangan takut kepada Fir'aun itu. Gitu ya. Nah, itu kan menurut pemahaman kita begitu ya. Nah, maka kita lihat bahasa asli dari aku adalah aku ini. Nah, ini. Jadi ini ayat yang tadi kita baca dalam versi bahasa Ibrani. Mohon maaf saya cetak merah begini ya supaya Bapak dan Ibu bisa melihat mana terjemahannya dan mana bahasa aslinya. Nah, ini dibaca Vayeomer Elohim dan berkata Tuhan. Elohim ya. Tadi kan El ya. Elohim berkata Tuhan El Moshe kepada Musa. Nah, Vayeomer Elohim El Moshe. Dan Tuhan berfirman atau berkata kepada Musa, apa? Aku adalah aku. Nah, aku adalah aku itu apa bahasa Ibraninya? Ehye, Asher, Ehye. Ini. Dari sinilah nanti muncul YHWH itu. Ikhwah itu. Ya.
Dari sini katanya muncul. Jadi ketika ditanya, Musa menanyakan, siapa namamu yang harus kusebutkan kepada Bani Israel? Allah menyebut, Ehye, Asher, Ehye. Aku yang maha hidup adalah aku yang maha hidup. Artinya kan sebut saja namanya Allah begitu. Tetapi menurut para Rabi Yahudi, inilah adab untuk menyebut nama Tuhan. Jadi jangan disebut namanya, tapi disebut Ehye. Ehye, Asher Ehye. Ehye itu yang maha hidup, kalau bahasa Arab itu Al-Hayyu, begitu kan? Al-Hayyul Qayyum, geningnya. Allah suka disebut Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Itu Al-Hayyu, itu Ehye dalam bahasa Ibrani. Jadi nama Tuhan itu Ehye, Asher Ehye. Ehye ini ya aku yang hidup. Tetapi kalau manusia yang menyebutnya, tidak mungkin Ehye, kan aku hidup. Kalau manusia yang menyebutnya, jadi dia yang hidup. Nah, dia yang hidup itu Yehwah tadi, YHWH. Ya, begitu katanya ya, itu muncul nama YHWH itu dari sana, dari ucapan Tuhan kepada Musa. Ketika Musa bertanya, siapa nama engkau yang harus kusebutkan kepada Bani Israel? Kan Musa tahu namanya itu Allah. Tetapi kalau disebutkan itu di Mesir ada yang mengaku sebagai Tuhan, itu Firaun. Nanti bahaya. Aku harus mengucapkan apa? Harus memperkenalkan namamu dengan nama apa? Maka Tuhan menjawab, Ahye, Esher, Ehye. Aku yang maha hidup adalah aku yang maha hidup. Mungkin kalau menurut logika kita ya, maksudnya jangan takut Musa, sebutkan saja Allah. Aku ya aku, tidak ada nama yang lain, kan begitu. Nah, tetapi dalam penjelasan para Rabi Yahudi, ini dianggap sebagai nama Tuhan yang boleh disebut oleh manusia. Tidak boleh menyebut dengan yang lain. Jadi ini Tuhan mengizinkan menyebut namanya dengan istilah Yehwah, dia yang maha hidup. Jadi kalau Ehye, aku yang hidup. Kalau Yehwah, dia zat yang maha hidup. Begitu ya. Wallahu a'lam. Nah, ini ya, menurut Profesor Dr. Menahem Ali juga begitu. Jika Allah yang berfirman menyebut dirinya, maka menggunakan kata Ehye, aku hidup, aku ada. Namun jika pihak ketiga yang memanggilnya, dia yang ada, dia yang maha hidup, maka menjadi Yehwah, gitu ya. Nah, ini sudah saya sebutkan ya, Yahudi tidak berani membaca Yehwah, tapi diganti dengan Adonai. Ya, contohnya juga ini. Misalkan kalau Yahudi membaca Rahem ini ya, semacam sholawat begitu, Irhamna kalau dalam bahasa Arab ya, kalau bahasa Ibrani Rahemna. Nah, ini kalau dibaca Rahemna Adonai Elohen gitu. Rahmatilah kami wahai Tuhan kami. Ini tidak boleh dibaca, tidak boleh disebut ya. Bahkan nanti diterjemahkan juga menjadi Tuhan saja begitu. Dan penerjemahan itu nanti penting ya. Penting nanti dibahas, mungkin tidak di pertemuan ini ya. Kita nanti ini pembahasan mungkin sampai hari Kamis ya, karena tidak akan mungkin selesai sekarang. Nah, mari kita, oh iya, ini ya. Mari kita bandingkan ya antara Allah dan YHWH. Tapi sebelum itu kita lihat ini saya kutip ya dari penjelasan Profesor Dr. Menahem Ali. Jika merujuk pada kitab-kitab Yahudi berbahasa Ibrani yang disebut dengan teks Masoret ya. Kalau Bapak dan Ibu mengenal teks Masoret, itu kitab Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani yang punya syakal ya. Ini syakal nih. Ini syakal. Nah, ini kan huruf Ibrani, ini di bawahnya ada titik-titik, ini syakal sebetulnya. Kalau titiknya 3 begini, ini ya dibacanya. Syakal ya. Ya. Kalau ini titik 2 di bawah begini, ini begitu ya. Jadi ya. Jadi begitu. Ya. Kalau ada stripnya begini, ini fathah begitu. A dibacanya. Jadi ini syakal semuanya ya. Nah, waduh, ini ada goresan merah. Nah, maka kita lihat, mohon maaf, penjelasan dari Prof. Menahem Ali itu, nama Tuhan yang muncul dalam bacaan kitab Yahudi berbahasa Ibrani itu ada yang membaca Yehwah untuk YHWH itu, ada yang membaca Yihwah, ada yang membaca Yihwi, ada yang membaca Yahwah. Maka salah besar apabila ada orang Kristen yang mengucapkannya dengan bacaan Yahweh. Pernah dengar Bapak dan Ibu? Ada orang Kristen mengaku Tuhannya sekarang bernama Yahweh. Dari YHWH, tapi dibaca Yahweh. Itu sebetulnya
pembacaan yang tidak pernah muncul di dalam literatur Yahudi ya. Tidak ada Yahweh, adanya kalau tidak Yehwah, Yihwah, Yihwi atau Yahwah ya. Nah, mohon maaf. Nah, mari kita lihat. Ini kita bandingkan sekarang. Jadi Alif Lam Lam Ha orang Islam dengan YHWH orang Kristen. Apakah ini merujuk pada Tuhan yang sama? Nah, kita lihat ini ada Rabi Sa'adia Gaon, Rabi Yahudi yang hidup di Mesir, yang lahir di Mesir ya, dan hidup di zaman para ulama Islam di era dinasti Abbasiyah. Apa yang penting dari seorang Rabi Sa'adia Gaon? Banyak sekali, kan ini rabi yang otoritatif sekali ya dalam menafsirkan Torah. Beliau menerjemahkan Quran kepada bahasa Arab ya. Nah, ini menerjemahkan Quran kepada bahasa Arab. Nah, saya punya ya, ini yang ada di sebelah kiri Bapak dan Ibu, itu adalah bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Ibrani. Ini unik ya, lihat. Bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Ibrani. Nah, ini. Ini kitab yang saya miliki ya. Wah, 2 menit lagi ya Pak Haji ya. Baik, saya tutup dengan ini ya. Ini kitab yang saya punya. Ini Torah Emet ya. Meskipun saya cetak sendiri ini, karena kalau beli susah ya, tapi bisa cetak sendiri. Ini Torah Emet yang di dalamnya ya, ini 3 bahasa. 3 bahasa ini. Tuh. 3 bahasa ya. Meskipun hurufnya sama, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di layar ini. Ini yang paling besar dan cetak tebal adalah bahasa Ibrani. Ya. Lalu di bawahnya yang kecil-kecil ya, hurufnya kecil, ini bahasa Aramaik, tapi pakai huruf Ibrani ya, Kitab Asyuri. Nah, sedangkan yang kecil di atas ini, yang satu kolom, satu kotak di atas, ini bahasa Arab. Bahasa Arab tapi pakai tulisan huruf Ibrani. Disebutnya bahasa Judeo-Arabik. Bahasa Arab tapi ditulis Ibrani. Seperti kalau di kita Arab Pegon ya, Arab Pegon. Nah, Arab Pegon ini bahasa Arab ini ya. Nah, saya baca dulu yang bahasa Ibrani ya, sebagai penutup nih. Saya tutup dengan ini ya. Ini dibaca Bereshit bara Elohim ya. Bereshit pada permulaan bara telah menciptakan Elohim, Tuhan. Nah, Elohim inilah ya kata ganti untuk YHWH kan begitu ya, Elohim. Maka diterjemahkan dalam Targum tafsir, ini dibacanya tafsir Rasag. Rasag itu Rabi Sa'adia Gaon, disingkatnya Rasag. Disebut terjemahan Elohim itu dengan huruf alif lam lam ha atau Allah. Ya. Nah, nanti dilanjutkan ya. Jadi kesimpulannya pada pertemuan ini kita punya kesimpulan ini, saya tutup. Tetragramaton dalam Quran dan Torah. 4 huruf suci di dalam Torah, 4 huruf suci di dalam Quran. Yang satu YHWH, yang satu alif lam lam ha. Ya, yang satu dibaca Yehwah, yang satu dibaca Allah. Maka ini ternyata sama-sama merujuk pada zat yang sama. Jadi Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Yahudi itu adalah Tuhan yang sama. Nah, itu kesimpulannya ya untuk pertemuan sekarang. Sekian dulu ya yang bisa disampaikan. Nanti dilanjutkan di hari Kamis bagaimana pelanggaran-pelanggaran itu terjadi ketika saudara-saudara kita orang Kristen ikut menggunakan tetragramaton ini, alif lam lam ha dan YHWH di dalam kitab suci mereka yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ini penting disampaikan. Jadi saya sengaja memilih tema ini dalam contoh pertama bagi tindakan nasihat ya. Memang Nabi sendiri mengatakan nasihat itu pertama-tama untuk Allah dulu. Jadi nanti banyak tema yang lain. Kita akan membela Quran, kita akan membela Nabi, ya. Nah, penafsiran Quran kita luruskan seperti kemarin, menafsirkan surah Maryam ya Ukhta Harun diluruskan. Nanti banyak lagi penafsiran yang lain yang dituduhkan kepada Quran sebagai ahistoris, ya, penafsiran yang salah tentang sains, itu banyak sekali. Nanti itu juga jadi pembahasan. Juga kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dituduh begini, dituduh begitu. Nanti kita buktikan satu persatu bahwa tuduhan itu tidak benar. Nah, jadi ini materi yang disajikan di awal ya, terkait dengan nama Allah ya.
Ya, mangga Pak Haji, sekian ya bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustadz, dan mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah atas apa yang kita upayakan dalam kajian-kajian baik yang lalu, yang sekarang, dan mudah-mudahan yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.